Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan semangat. Nah, bagi teman-teman P3K yang penasaran menunggu kabar pengumuman pada hari ini, informasi yang beredar bahwasannya pengumuman itu ditunda dan diundur, belum diumumkan pada hari ini. Tetapi perubahan bisa saja terjadi, mungkin ya. Berdoa saja semoga nanti sore ataupun besok sudah diumumkan. Akan tetapi beberapa alasan pengumuman diundur adalah Panselnas masih memproses pengolahan nilai, serta Mendikbud masih mendengar aspirasi ataupun usulan dari DPR RI Komisi 10 tentang penambahan afirmasi. Dan teman-teman semua berdoa supaya nantinya memang benar-benar afirmasi ditambahkan, terutama untuk yang mempunyai masa kerja yang sudah lama. Baiklah teman-teman semua, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang proses sanggahan atau berlakunya sanggah pada pengumuman P3K kali ini. Nah, teman-teman semuanya, pengumuman itu ya nantinya akan segera disampaikan, dan seandainya dari teman-teman semua yang menunggu tentang pengumuman dan teman-teman dinyatakan tidak lolos, maka akan ada waktu untuk menyanggahnya, yaitu 3 hari. Nah, teman-teman semua, sebelum lanjut kepada pembahasan, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah mendukung, teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta kelulusan pada saat ujian nantinya. Oke, baiklah teman-teman, sebagai dasar penjelasan tentang sanggahan pada pembahasan kali ini, saya berdasarkan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasannya berdasarkan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Oke, baiklah teman-teman semua, sudah tampil ya Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Dan di sini banyak pasal-pasal ya yang mendasari tentang pelaksanaannya seleksi P3K guru tahun 2021 ya. Akan tetapi pada pembahasan kelulusan serta sanggahan itu fokus kepada pasal 31, karena pasal-pasal yang lain itu membahas tentang pelaksanaan P3K pada poin yang lain. Nah, kita langsung saja ke pasal 31. Saya tidak sampaikan di pasal-pasal yang lain karena itu pembahasan yang lain. Nah, pada pasal 30 itu tentang kelulusan ya, tentang penjelasan kelulusan atau penentu kelulusan, sedangkan pada pasal 31 yaitu tentang pengumuman dan proses sanggah. Nah, ini pada pasal 31 ya, poin pertama, pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 4. Oke, yang kedua, dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi 1 dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara. Nah, jadi seandainya teman-teman pada saat pengumuman nantinya ada yang merasa keberatan, dan teman-teman bisa mengajukan sanggah paling lama 3 hari sesuai jadwal yang sudah disebarkan. Lalu yang ketiga, panitia penyelenggara seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Jadi panitia penyelenggara seleksi ya, dalam hal ini Panselnas dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Jadi
yang namanya sanggahan itu tidak harus ditolak ya, dan tidak harus diterima, tetapi nanti ada alasan yang dapat disampaikan oleh Panselnas. Oke, selanjutnya nomor 4, panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berarti dari pelamar. Nah, ini adalah hal yang terpenting ya bagi proses persanggahan ini. Seandainya teman-teman merasa itu kesalahannya dari Panselnas, itu bisa disanggah. Akan tetapi seandainya kesalahan itu dari peserta, jadi jangan sampai disanggah. Apabila disanggah, takutnya kedepannya akan ada proses-proses selanjutnya dan tentunya merepotkan teman-teman. Ya, sudah jelas di sini dijelaskan bisa disanggah apabila kesalahan itu dari bukan berasal dari pelamar. Jadi kalau kesalahan berasal dari pelamar, jadi jangan sampai disanggah. Oke, selanjutnya nomor 5, dalam hal panitia penyelenggara seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi 1 dan wawancara. Ya, lalu keenam, panitia penyelenggara seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi 1 dan wawancara paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Jadi prosesnya seperti ini ya, kurang lebih kesimpulannya setelah pengumuman dan ternyata bagi teman-teman merasa ada keberatan tentang pengumuman yang sudah disampaikan, lalu teman-teman diberikan waktu untuk mengajukan sanggah maksimal 3 hari. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya sanggah bisa diajukan apabila kesalahan itu bukan dari pelamar. Dalam arti kesalahan itu adalah dari panitia seleksi. Jadi setelah diajukan sanggah, panitia seleksi berhak menerima ataupun menolak sesuai dengan sanggahan yang disampaikan. Nah, setelah sanggahan disampaikan, diterima ataupun tidaknya sanggahan tersebut itu menjadi koreksi bagi panitia pelaksana dan itu ditindaklanjuti ke Ketua Panselnas. Setelah proses sanggahan dilaksanakan, lalu akan ada usulan pengumuman ya atau pengumuman akhir setelah sanggah, dan itu adalah pengumuman terakhir pada tahap 1 sebelum masuk ke tahap 2. Jadi ini adalah informasi bagi teman-teman ya untuk proses sanggah, lalu teknis sanggah, mekanismenya bagaimana, dan alasan diajukannya sanggah itu seperti apa. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua ya. Terus dukung channel Kang Ipul Official untuk mendukung lebih berkembang ke depannya dengan subscribe, komen, like, dan share. Mudah-mudahan terus berkembang dan bisa menginformasikan hal-hal yang berbau pendidikan dan tentang perkembangan guru. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.